warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Umi Halimah. Kali ini di channel ini kita akan membahas mengenai salah satu model bentuk pembelajaran, yaitu pembelajaran dengan model project based learning. Apa itu pembelajaran dengan model project based learning? Dilihat dari namanya saja teman-teman, project based learning, jadi pembelajaran yang berdasarkan kepada proyek. Proyek seperti apa? Bagaimana? Caranya gimana? Yuk kita obrolin sebentar. Jadi pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran di mana siswa ini bekerja secara aktif untuk menginvestigasi, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan proses pembelajaran secara mandiri untuk menghasilkan beberapa hasil belajar. Nah, pada pelaksanaannya, siswa secara aktif melakukan investigasi secara mendalam terhadap sebuah topik yang diberikan oleh guru. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman yang berbasis riset kepada sebuah topik yang mereka pelajari. Nah, topik yang dipelajari adalah topik yang diberikan oleh guru tentu saja, dan guru memegang peranan sebagai controller, sebagai pengendali. Tapi ya, pembelajaran tidak boleh dilepaskan begitu saja. Guru harus melakukan pengawasan secara penuh. Nah, selanjutnya kita pelajari mengenai sifat-sifat project based learning. Satu, sifat yang pertama adalah centrality. Jadi centrality adalah pusatnya pembelajaran ini berada pada siswa. Jadi siswanya yang aktif ya, ibu bapak guru dan juga anak-anak. Jadi ketika melakukan pembelajaran yang berbasis proyek, anak-anak yang aktif melakukan pembelajaran. Gurunya ngapain? Gurunya melakukan pengawasan secara optimal. Karakteristik project based learning yang kedua adalah driving question. Jadi guru memberikan sebuah pertanyaan yang mengarahkan siswa pada proses pembelajaran proyek ini. Contohnya begini, anak-anak penasaran nggak? Di sana ada sebuah tempat yang namanya Sidoarjo, Sidomukti dan lain sebagainya. Tapi di lain pihak ada tempat yang namanya Surabaya, Semarang, Cabean, Singopadu, Banyuwangi. Ini ada dua tipe nama tempat yang berbeda. Kenapa ya namanya bisa begitu? Kenapa namanya Surabaya? Kenapa namanya Boyolali? Penasaran nggak? Bu guru sih penasaran. Driving question. Karakteristik project based learning yang ketiga adalah constructive investigation. Jadi investigasi yang dilakukan adalah investigasi yang membangun kepada sebuah hasil. Jadi investigasinya diusahakan dapat mengarah ke sebuah hasil yang nyata. Kalau contohnya ya, kalau yang dibahas adalah materi legenda, asal usul nama tempat, berarti constructive investigation-nya berupa pengumpulan data, wawancara. Karakteristik yang selanjutnya adalah autonomi. Jadi siswa berada dalam proses yang hampir akhir. Jadi siswa harus menarik kesimpulan. Kenapa kok namanya Surabaya? Kenapa kok ada tempat yang namanya Semarang? Kenapa? Ada hubungan apa dengan namanya, dengan sejarah, cerita di balik nama tersebut? Autonomi. Karakteristik project based learning yang selanjutnya adalah realism. Jadi realism ini adalah mengaitkan proses pembelajaran project based learning dengan kehidupan nyata. Jadi ketika siswa mengumpulkan data, siswa melakukan wawancara, kita bisa katakan kepada siswa, Pak, Mas, ketika seorang anak berbicara wawancara dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa Jawa, kromo kan? Jadi di kehidupan nyata, anak-anak disarankan menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan tingkat kesopanan. Selanjutnya, ketika siswa telah mengumpulkan data, melakukan wawancara, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, itu di kelompok pertama. Kalau kelompok yang lain
melakukan hal yang sama dan misalnya satu kelas telah terkumpul berbagai macam sejarah legenda, cerita legenda, bagaimana kalau dibukukan? Ya, itu juga salah satu bentuk pekerjaan di dunia nyata. Jadi itu dia karakteristik project based learning. Topik selanjutnya yang akan kita bicarakan adalah langkah-langkah pembuatan pembelajaran project based learning. Langkah yang pertama adalah start with a big question. Jadi kita memulai dengan pertanyaan yang besar. Pertanyaan yang mengarahkan siswa menuju hasil yang kita inginkan. Yang memancing rasa penasaran siswa untuk mengetahui mengapa kok ada nama tempat yang tidak biasa. Surabaya, Boyolali, Banyumas, Banyuwangi. Di daerah saya ada yang namanya Cabean, ada yang namanya Brambang, Gablok, Kemiri, dan lain sebagainya. Ada apa di balik nama tersebut? Ada cerita apa di balik nama tersebut? Start with a big question. Langkah kedua ketika kita melakukan project based learning adalah design a plan for the project. Jadi kita merancang apa saja yang harus kita lakukan ketika kita akan mengumpulkan data atau kita akan mewawancara pihak yang tahu sejarah nama di balik nama tempat tersebut. Misalnya ketika proses pengumpulan data melalui wawancara, jadi kita bisa sarankan siswa untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada sejarah di balik nama tempat tersebut. Start, design a plan for the project. Langkah yang ketiga adalah menyusun jadwal aktivitas. Jadi kita sebagai guru mengarahkan siswa untuk memilih jadwal kapan pengambilan datanya akan dilakukan. Apakah sepulang sekolah ataukah pada hari libur dan lain sebagainya, ketika semua siswa dapat melakukannya secara bersama-sama. Langkah selanjutnya adalah mengawasi jalannya project based learning. Jadi kita sebagai guru tidak hanya tinggal diam menyerahkan apa adanya kepada siswa, tapi kita harus melakukan pengawasan yang ketat kepada siswa. Jadi jangan sampai siswa itu kebingungan ketika wawancara, hilang arah ketika mengumpulkan data. Tidak seperti itu. Jadi kita harus membimbing mereka supaya penelitian, riset ini, project based learning ini berjalan dengan lancar. Ketika data sudah terkumpul dan siswa telah melakukan penarikan kesimpulan, ada hasil dari penelitian yang mereka lakukan, maka tugas selanjutnya adalah melakukan penilaian. Jadi kita menilai secara objektif hasil dari pekerjaan siswa. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Nah, poinnya terakhir ini kita lakukan ketika semua langkah-langkah project based learning sudah terlampaui. Jadi adakah kekurangan atau adakah kelebihan yang dapat kita angkat untuk hasil evaluasi pekerjaan siswa. Nah, itu dia sekilas mengenai model pembelajaran dengan menggunakan project based learning. Alhamdulillah jika teman-teman mendapatkan pengetahuan baru kali ini. Jika ada yang kurang, teman-teman bisa tuliskan komentar atau kritik dan sarannya di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.